Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, panjang umur dan senantiasa semangat di dalam belajar. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan materi bab 1 PAI kelas 8 yaitu tentang Al-Qur'an dan inspirasi melestarikan alam dan menjaga lingkungan. Baik, sebelum saya sampaikan materi ini, silahkan kalian lihat video tayangan berikut ini. Halo semuanya, kembali lagi di channel Elo Edukasi. Permasalahan lingkungan hidup sekarang ini memang menjadi hal yang paling sering terjadi di dunia, khususnya Indonesia. Permasalahan lingkungan hidup sendiri bisa terjadi karena faktor alam hingga karena ulah manusia sendiri. Berikut ini macam-macam permasalahan lingkungan hidup yang perlu diperhatikan. 1. Masalah pencemaran sungai. Permasalahan lingkungan hidup yang pertama adalah masalah pencemaran sungai. Beberapa tahun belakangan ada setidaknya sebanyak 64 dari 470 daerah aliran sungai di Indonesia yang mengalami kondisi kritis akibat beberapa hal, seperti limbah industri yang mengandung banyak zat kimia, limbah domestik seperti contohnya limbah rumah tangga yang secara sengaja dibuang ke dalam sungai, dan limbah pertanian dan lainnya. 2. Kerusakan hutan. Permasalahan lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia selanjutnya adalah kerusakan hutan. Dari pengunduran hutan, penebangan liar sampai pembakaran hutan semuanya menyebabkan kerusakan hutan. Jika ini hanya dibiarkan, maka kawasan hutan di Indonesia bisa berkurang kemudian membuat ekosistem jadi tidak stabil. 3. Banjir. Banjir sudah menjadi masalah lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia, termasuk di kota besar. Meski bukan musim hujan, terkadang banjir juga terjadi saat musim kemarau di beberapa wilayah Indonesia, dan inilah yang menjadi salah satu penyebab Indonesia rawan bencana. Ini bisa terjadi karena perkembangan wilayah Indonesia yang membuat sistem pembuangan air tidak baik dan tidak ada penjagaan di area aliran sungai. 4. Pencemaran udara. Dengan semakin berkembangnya zaman, maka perkembangan industri serta transportasi juga ikut berkembang. Meski ada kemajuan yang terjadi, akan tetapi ada juga dampak negatif yang terjadi, yakni permasalahan pencemaran udara. Hal ini tentunya sangat berpengaruh pada kualitas udara yang bersih. 5. Penurunan keragaman hayati. Menurunnya keragaman hayati juga menjadi permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Selain itu, alat komunikasi sekarang ini juga sering dipakai untuk memperoleh informasi pengembalian flora dan fauna secara ilegal dan kemudian dijadikan ajang jual beli, sehingga tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia juga semakin berkurang dan bahkan hampir punah. 6. Sampah yang menumpuk. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sekarang ini menyebabkan sampah semakin menumpuk dan menjadi salah satu permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. 7. Pencemaran tanah. Tidak hanya udara dan air yang bisa tercemar, namun tanah juga dapat tercemar akibat beberapa bahan yang bisa merusak kualitas tanah. Umumnya permasalahan lingkungan hidup ini terjadi karena tambang yang diambil terlalu berlebihan. Selain itu, pencemaran tanah juga bisa terjadi karena membuang sampah yang sudah diuraikan dan lain sebagainya. Itulah beberapa permasalahan lingkungan hidup yang perlu diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat agar bisa ditangani dengan baik. Ada banyak hal yang memicu rusaknya lingkungan hidup. Penyebab pertama dari permasalahan lingkungan hidup adalah industri dan asap kendaraan. Nitrat logam berat serta plastik beracun menjadi salah satu penyebab utama dari pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran udara juga bisa terjadi karena banyak racun dan gas dari industri serta pabrik dan juga sisa pembakaran bahan bakar. Selain itu, perubahan iklim dan pemanasan global juga bisa memicu kerusakan lingkungan hidup. Demikian pembahasan mengenai macam-macam permasalahan lingkungan. Semoga teman-teman juga turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan, misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, dan gerakan menanam pohon. Tulis di kolom komentar contoh-contoh lainnya cara penanggulangan permasalahan lingkungan hidup ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan share serta subscribe Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Setelah kalian melihat tayangan video tersebut, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan untuk kalian yang berhubungan dengan video yang telah Bapak tayangkan tadi. Dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ini, silahkan kalian jawab. Baik, pertanyaannya adalah
mengapa Allah ciptakan alam semesta. Yang kedua, apa dampak jika kita merusak alam. Yang ketiga, mengapa agama peduli lingkungan. Yang keempat, bagaimana cara manusia menjaga lingkungan. Jadi ini pertanyaan yang Bapak sampaikan kepada kalian, nanti boleh dijawab setelah Bapak menjelaskan materi selanjutnya. Baik, sekarang kita akan memulai masuk pada materi kegiatan inti kita, yaitu tentang Al-Quran, inspirasi Al-Quran, melestarikan alam, dan menjaga lingkungan. Baik, melestarikan alam dan lingkungan ini Allah perintahkan diantaranya di dalam Quran surat Ar-Rum, kemudian surat Ibrahim, dan surat Az-Zukhruf. Adapun ayatnya akan Bapak tampilkan sebagai berikut. Silahkan disimak baik-baik. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. Baik, setelah kalian mendengarkan bacaan dari Quran surat Ar-Rum ayat 41, kemudian Quran surat Ibrahim, kemudian Quran surat Az-Zukhruf, maka dari ayat tersebut Allah telah menjelaskan kepada kita yang pertama bahwasanya kerusakan di darat dan di laut itu disebabkan karena ulah manusia sendiri. Kemudian yang kedua, dalam surat Ibrahim, di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas berupa alam semesta ini, yaitu berupa makanan untuk manusia. Jadi Allah memberikan sumber makanan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian yang ketiga, surat Az-Zukhruf itu Allah menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan hewan yaitu berfungsi untuk sumber makanan dan juga alat transportasi yang bisa digunakan oleh manusia. Maka dari ketiga ayat itu kemudian Rasulullah juga bersabda, ya, dianjurkan bagi kita untuk menanam. Maka menanam ini adalah salah satu cara bagi kita untuk melestarikan alam, sehingga alam atau tanaman yang rusak itu bisa kita kembalikan dengan budaya menanam, dan itu adalah salah satu
contoh yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak sekalian, setelah kalian melihat dan mendengar dari video yang telah Bapak sampaikan, kemudian Bapak sampaikan tentang ayat-ayat tadi, kemudian diiringi dengan hadis, maka yang terakhir silahkan kalian jawab dari pertanyaan yang di awal tadi Bapak berikan, kemudian nanti akan Bapak berikan kesimpulan. Ya. Baik, adapun kesimpulan dari materi pembelajaran pada inspirasi Al-Quran dalam melestarikan alam dan menjaga lingkungan adalah sebagai berikut. Baik, anak-anak sekalian, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah Bapak sampaikan. Yang pertama adalah banyak perilaku maksiat yang dapat mengakibatkan kerusakan alam semesta, baik di daratan maupun di lautan, mulai dari banjir sampai pemanasan global dan kekurangan makanan. Perilaku maksiat ini terjadi karena sikap dan perilaku manusia yang eksploitatif terhadap alam. Akibatnya, manusia sendiri yang merasakan dampak buruk dari kerusakan alam. Yang kedua, Allah menciptakan alam dan segala isinya sebagai nikmat yang diberikan kepada manusia. Manusia harus menghargai dan mensyukurinya dengan menjaga dan melestarikannya, sehingga dapat memanfaatkan nikmat alam itu untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan umat manusia. Yang ketiga, pelajar Muslim harus berpartisipasi aktif dalam menjaga dan melestarikan alam, serta menghindari perilaku yang berdampak negatif terhadap alam. Partisipasi ini bisa dilakukan secara pribadi, seperti menghindari menggunakan sampah plastik, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Bisa juga dilakukan secara berkelompok, misalnya mengkampanyekan gerakan mencintai alam dan menyelamatkan alam dari kerusakan lingkungan. Baik, demikian materi yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini, pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat dan bermakna, terutama kita bisa mengamalkan apa yang telah kita dapatkan dari pelajaran pada pertemuan kali ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.